Kita hari ini ada kuliah khusus. Topiknya memang agak jarang ya kita memberikan kuliah khusus ya. Dulu ya, menopause itu termasuk topik-topik yang kurang mendapatkan perhatian ya dari divisi endokrin, tapi memang kita menyadari bahwa justru dengan itu menjadi penting sekali untuk kita mereview ulang. Yang pertama, dua topik sih. Yang pertama tentang physiological changes terkait dengan menopause, dan yang kedua apa yang bisa dilakukan sebagai treatment ya. Hari ini yang akan bicara Dr. Kanadi yang akan bicara tentang physiological changes. Nanti Prof. Muhammad nanti akan bicara tentang treatment. Terima kasih juga pada teman-teman dari Besans Healthcare yang nanti bisa juga mungkin kalau mau presentasi apa. Ya. Oke ya, memang salah satu ya pilihan terapi memang menggunakan obat-obatan dari Besans Healthcare. Ya, mungkin untuk mempersingkat waktu saya persilakan Dr. Kanadi untuk memberikan materi tentang perubahan fisiologi pada menopause. Baik, terima kasih Dr. Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya dan juga terima kasih buat rekan-rekan dari PT Besan yang mendukung acara pada siang hari ini. Jadi sebelum kita membahas tentang tata laksana pada menopause, mungkin ada baiknya kita revisit dulu kira-kira physiological changes apa yang bisa kita alami di kondisi menopause, especially terutama pada menopausal transition ya. Nah, saya slide ya, saya ngambil slide ini dari laporan MC tadi pagi nih. Ya. Kita bisa lihat ada seorang perempuan usia 55 tahun, 55 tahun. Dan kemudian dia mengalami prolonged bleeding, ya. Nah, saya tadi kan bertanya kan, pasien ini sudah postmenopause atau enggak? Kira-kira pertanyaan saya berdasar atau enggak? Nanti kita lihat, ya. Kenapa saya bertanya pertanyaan itu? Ya, oke, next. Nah, kenapa pertanyaan ini saya angkat? Karena di tahun 2001 ya ada sebuah workshop yang dilakukan bersama-sama antara ASRM, North American Menopause Society, NIH dan NICHD. Mereka mencoba memetakan sebenarnya fase-fase perkembangan reproduksi seorang perempuan yang dikenal sebagai stage of reproductive aging workshop atau kita kenal sebagai table stroke. Boleh slide? Nah, kalau kita lihat di sini ada paling tidak 3 fase yang bisa kita lihat cukup istilahnya dominan, yaitu pertama di fase reproduktif, lalu yang kedua adalah menopausal transition dan menopause. Jadi bisa kita lihat bahwa perempuan itu sejak mulai menstruasi dia memasuki masa reproduksi, ya. Akan tetapi karena suatu saat ovariumnya akan berhenti berfungsi dan berhenti berfungsinya itu tidak sekejap, maka akan ada sebuah transisi, ya. Nah, kemudian setelah itu dia akan mengalami menopause terakhir, mens yang terakhir. Mens yang terakhir dialami oleh seorang perempuan itu disebut sebagai menopause, ya. Maka kehidupan setelah itu disebut sebagai postmenopause life. Akan tetapi kalau kita lihat di sini table ini dianggap belum sempurna, maka kemudian 12 tahun kemudian di-revise lagi. Boleh kita lanjut ya. Jadi di-revise lagi dan sekarang melibatkan lebih banyak lagi stakeholder seperti International Menopause Society dan juga di Endocrine Society. Slide boleh kita lihat, akan bisa kita lihat lebih detail lagi, dan kemudian bisa kita lihat ada 2 titik yang penting di situ, yaitu menarche dan the final menstruation, ya. Lihat usianya, final menstruation average-nya berapa? 50 tahun. Jadi make sense dong saya tanya pasien ini apakah sudah postmenopause atau belum, ya. Karena kalau kita lihat ya, kotak-kotak di postmenopause itu ada yang disebut sebagai early postmenopause life dan late postmenopause life. Dan kalau kita lihat
antara 3 sampai 6 tahun kemudian, artinya kalau pasien itu berusia 55 tahun, maka seharusnya dia sudah berada di fase late atau hampir mendekati akhir dari early post menopause life. Jadi artinya saya patut bertanya, ya, di usia 55 tahun kok endometrial thickness masih 10 mm. Ya. Ini harusnya kita aware bahwa rata-rata usia haid terakhir yang dialami oleh seorang perempuan rata-rata terjadi di usia 50 tahun. Ya. Nah, jadi ini harus membuat kita aware. Kalau dia pun endometrial thickness-nya menebal, maka tentu pemikiran kita apakah ini masih bersifat estrogen dependent atau jangan-jangan sudah non estrogen dependent. Ini malah takut sekali kita kalau ini ternyata non estrogen dependent. Dan tabel yang kita lihat diperbarui 12 tahun kemudian setelah tabel Stroh yang pertama, bisa kita lihat lebih detail di sini. Dia memperlihatkan bagaimana perubahan menstrual cycle, lalu kemudian perubahan-perubahan pada hormon, dan bahkan sudah ditambahkan dengan symptoms yang mungkin terjadi. Ya, jadi bisa kita lihat lebih lengkap lagi. Oke, slide berikutnya. Jadi kalau kita melihat definisi, seperti yang saya sampaikan tadi, menopause adalah haid yang terakhir. Tapi sebelum sampai ke sana, maka akan ada yang disebut sebagai menopausal transition period. Nah, ini sebenarnya seorang SPOG harus mulai memahami, ya, apa yang bakal terjadi pada seorang perempuan, terutama di fase menopausal transition. Nanti kita akan coba lihat apa yang bakal terjadi slide. Nah, jadi bisa kita lihat sebenarnya kapan sih menopause itu umumnya terjadi. Jadi kalau kita lihat berdasarkan definisi yang ada pada WHO, bisa kita lihat bahwa menopause umum terjadi di antara usia 45 sampai 55 tahun. Jadi itu average, di mana seorang perempuan, tapi mean-nya ada di sekitar 50 atau 51 tahun. Kalau seorang perempuan mengalami menopause di bawah 45 tahun tapi masih di atas 40 tahun, maka ini kita sebut sebagai early menopause. Tapi belum bisa dibilang premature menopause. Premature dianggap didefinisikan apabila menopause itu terjadi di bawah usia 40 tahun, karena secara statistik epidemiologi maka hanya kurang dari 1% perempuan yang mengalami menopause di bawah usia 40 tahun. Makanya dianggap tidak normal atau too early, ya, untuk menopause di bawah usia 40 tahun. Jadi sekarang kita tahu, ya, kira-kira usia menopause apa yang umumnya bisa kita terima. Oke, slide selanjutnya. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa sebenarnya, ya, memahami menopause sebenarnya adalah kembali kepada fisiologi poros HPO. Ya, dan kalau poros HPO ini baik, maka tentu yang paling gampang dilihat, ya, dari penilaian poros HPO itu adalah menstruasi. Ya, karena menstruasi ini menggambarkan bagaimana interaksi antara hipotalamus dengan pituitary dan pituitary dengan ovarium dan ovarium dengan target organ yaitu endometrium. Slide. Ya, jadi kalau kita lihat menstruasi yang normal, saya yakin semua masih ingat, ya, Vigo menyampaikan paling tidak ada 4 kriteria yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah seberapa kerap menstruasi itu terjadi, yang sering kita kenal sebagai the frequency. Jadi kalau kita lihat interval haid yang paling pendek itu 24 hari, sementara siklus haid yang dianggap paling panjang adalah 38 hari. Ini adalah international consensus. Lalu kemudian bisa kita lihat bahwa panjang siklus seorang perempuan di dalam satu orang sendiri itu jelas bervariasi. Nah, jadi artinya bisa kita lihat batasan variasi yang masih tolerable bisa kita lihat di sini antara 7 sampai 9 hari paling enggak, ya. Lalu kemudian bagaimana dengan menstruasinya? Banyaknya. Nah, sampai sekarang belum ada konsensus terkait dengan banyaknya. Karena sampai saat ini kita masih lag terhadap alat ukur. Jadi sampai saat ini belum ada alat ukur yang dianggap valid dan konsisten. Jadi makanya sampai sekarang untuk mendefinisikan berapa menstrual blood loss yang dianggap
normal, lalu dianggap sedikit, lalu kemudian dianggap berlebihan, dikembalikan kepada subjeknya, ya, dikembalikan kepada pasiennya, ya. Tidak ada alat ukur yang sekarang, even sekarang ada menstrual cup, lalu kemudian ada pembalut, ya, sampai sekarang kita belum ada bisa menggunakan itu sebagai alat ukur untuk menentukan menstrual blood loss. Duration saat ini Vigo hanya memiliki konsensus terkait dengan lama maksimal, jadi durasi maksimal yaitu 8 hari, ya. Kalau yang terpendek dia nggak pernah bilang apakah 1 hari itu dianggap normal atau tidak, tapi saat ini belum ada definisi durasi haid terpendek. Oke, kita bisa slide. Jadi kenapa saya bilang ini? Karena sekali lagi dari perubahan fase kehidupan seorang perempuan, jelas yang akan dihadapi adalah pertama kali adalah perubahan dalam pola menstruasi. Ya, bisa kita lihat ya, kalau di fase awal reproduksi di mana dia sudah mulai menarki, bisa kita lihat dalam 2-3 tahun pertama seorang perempuan akan mengalami menstruasi yang mungkin masih irregular. Ini yang kita sebut sebagai perimenarche period. Ya, lalu kemudian dia makin regular. Nah, disinilah kebanyakan perempuan akan hamil, ya, karena dia subur. Dan kemudian pada saat usianya makin bertambah, maka kita lihat menjelang menopausal transition, maka haidnya akan mulai sedikit berubah, ya. Dia akan menyatakan apakah jumlahnya, apakah siklusnya. Nah, pada menopausal transition bisa kita lihat ada 2 kolom di situ, yaitu yang disebut sebagai early perimenopause dan late perimenopause. Nah, apa bedanya? Kalau kita lihat early perimenopause, di sini terjadi gangguan menstruasi tapi dengan kadar estrogen yang masih normal. Ya, kadar estrogennya masih normal. Akan tetapi dia sudah mulai terjadi perubahan pola haid. Kenapa? Karena terjadi siklus ovulasi. Ya, akan tetapi dalam keadaan estrogennya masih normal. Makanya perbedaan antara early perimenopause dengan late perimenopause adalah terkait dengan kadar estradiol dan simptom yang muncul. Pada early perimenopause, ya, tidak ada simptom klimakterik karena estrogennya masih baik. Akan tetapi pada late perimenopause, maka bisa kita lihat bahwa karena estrogennya sudah mulai turun, maka bisa kita lihat haidnya akan makin menjadi jarang, jumlah haidnya menjadi makin sedikit, dan kemudian ditambah dengan terjadinya gejala-gejala klimakterik. Ya, tidak jarang mereka sudah mulai mengeluhkan hot flashes dan lain sebagainya. Oke, slide. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, bisa kita lihat tabel Stroh menyatakan ini terjadi jelas sekali diakibatkan karena ovarian reserve yang semakin menurun. Coba kita lihat bagaimana perjalanan ovarian reserve. Slide. Jadi pada saat bayi perempuan pertama kali dilahirkan, maka rata-rata diestimasi folikel itu kurang lebih 2 juta. Ya. Lalu kemudian pada saat dia menarki, rata-rata folikel itu jumlahnya kurang lebih sekitar antara 300 sampai 400 ribu, ya. Lalu kemudian setiap kalian menstruasi, kalian akan merekrut kurang lebih 1000 folikel per cycle, dan kemudian jumlah ovarian reserve akan turun dan perempuan akan mengalami menopause atau haid terakhir pada saat jumlah folikelnya sudah kurang dari 1000, ya. Jadi bisa kita lihat jelas sekali akan terjadi follicle declining, ya. Slide selanjutnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa dibutuhkan paling tidak 1000 folikel untuk 1 menstrual cycle. Jadi kalau pada saat menarki seorang perempuan mulai haid dan menghabiskan 1000 folikel per cycle, ya, maka diperkirakan seorang perempuan hanya bisa haid 400 kali selama masa hidupnya. Dan jangan salah menyangka bahwa follicular recruitment ini hanya terjadi kalau dia sedang menstruasi. Maka ada seringkali mitos yang menyatakan kalau gitu kita bikin aja perempuan tidak menstruasi agar nanti usia menopausnya bisa ditunda. Nah, ini salah sekali, karena
follicular recruitment tetap berjalan even seorang perempuan tidak menstruasi. Bahkan ada lagi mitos yang salah. Hati-hati jangan sering-sering minum obat penyubur karena nanti sel telurnya akan makin cepat habisnya. Ini juga mitos yang nggak benar, ya. Karena penggunaan obat penyubur hanya memberikan kesempatan kepada folikel kohort yang ada pada siklus saat itu untuk mencapai tahapan final. Dia tidak akan menambah. Jadi kalau Prof Muharram melakukan IVF dan dia memanen kurang lebih 20 folikel, yaitu karena kan dalam satu cycle ada 1000 folikel, ya kan? Dari 1000 folikel cuma satu yang sampai tahapan final. Dengan obat-obatan yang diberikan pada prosedur IVF, maka dia akan menyelamatkan lebih dari satu folikel. Jadi make sense. Jadi bukan berarti kita mempercepat terjadinya menopause, ya. Jadi tolong mitos-mitos ini bisa kalian sampaikan nanti kalau ternyata ada pertanyaan-pertanyaan seperti demikian. Slide. Nah, jadi apa yang terjadi? Ya, ini kita kembali belajar kepada fisiologi poros hipotalamus pituitary ovarium. Ya, dimana kalau FSH menumbuhkan sel telur, maka sel telur akan melepaskan kadar estradiol dan inhibin B untuk memicu adanya umpan balik negatif terhadap FSH. Nah, jadi kalau jumlah sel telurnya masih banyak, maka pasti kadar estradiol dan inhibin B-nya pasti masih cukup tinggi. Maka bisa kita lihat kadar FSH nggak pernah melewati batas atasnya. Berapa sih batas atas FSH? Rata-rata sekitar 9 MIU per mil. Jadi kalau kita mengecek kadar FSH pada baseline, yaitu pada awal dari saat menstruasi, kadar FSH sudah melewati batas atasnya, maka artinya apa? Feedback dari ovarium sudah sangat rendah. Artinya jumlah folikel sudah turun. Jadi kalau kalian ngecek kadar FSH di hari ketiga menstruasi dan kadar FSH sudah di atas 10 MIU per mil, maka di situ sudah ada indikasi bahwa umpan balik folikel terhadap sentral sudah mulai turun, estradiol sudah turun, inhibin B sudah turun, maka jelas ini akan menyebabkan kadar FSH akan makin naik meskipun itu berada di baseline. Nah, ini adalah konteksnya seperti demikian. Nah, sekarang apa konsekuensinya dengan adanya fisiologi seperti ini? Boleh slide berikutnya. Maka akan terjadi, kita lihat kalau kadar estradiol dan inhibin B turun, maka pada fase folikuler awal kadar FSH sudah sangat tinggi, ya. Padahal kadar FSH ini akan menentukan folikuler recruitment. Apa yang terjadi? Maka karena FSH-nya menjadi sangat tinggi, maka sel telur yang direkrut di dalam siklus menstruasi tersebut akan makin banyak. Dan ini menyebabkan karena jumlah folikel yang direkrut makin banyak, maka kadar estradiol akan makin tinggi. Dan ini akan menyebabkan kalau kadar estradiol makin cepat tingginya, maka lonjakan LH akan makin lebih cepat. Sehingga kita bisa lihat fase folikuler akan makin pendek. Makanya tanda awal seorang perempuan sudah mulai turun cadangan ovariumnya, maka kita bisa lihat siklusnya makin pendek. Karena apa? Fase folikulernya makin pendek, ya. Jadi sekarang coba dilihat-lihat, ya, residen yang fase folikulernya makin pendek cepat-cepat, karena itu sudah merupakan indikasi dari turunnya ovarian seizure, ya. Nah, itu biasanya akan terjadi di early perimenopause, ya. Slide. Nah, kalau nantinya folikulernya makin turun jumlahnya, maka lama-lama even kadar FSH-nya sudah sangat tinggi, respon folikel terhadap FSH ini makin buruk, ya. Tanya deh Prof Muharram yang sering punya pasien-pasien yang udah tua mau ikut IVF, itu respon sel telurnya terhadap FSH itu sangat malas-malesan, ya, sangat buruk. Meskipun kadar obatnya sudah ditambah sekalipun, itu yang bangun cuma beberapa aja, ya. Nah, ini menyebabkan apa? Terjadinya kegagalan folikuler recruitment, dan ini menyebabkan siklus anovulasi. Dan kalau kita tahu terjadi siklus anovulasi, maka akan terjadi pemanjangan siklus. Maka mulai oligomenore, mulai amenore sekunder, dan seterusnya. Maka bisa kita lihat di fase late perimenopause, maka bisa kita lihat seorang perempuan lama-lama
haidnya makin jarang, ya. Dan karena kadar estrogennya juga makin rendah, maka kalaupun dia akan terjadi breakthrough bleeding karena dinding rahimnya makin tipis, maka jumlahnya pun akan makin sedikit. Ini sesuatu hal yang normal yang akan dialami oleh semua orang. Slide berikutnya. Oke, jadi secara in general bisa kita pahami bahwa menopausal transition basically adalah sebuah period waktu yang akan ditunjukkan dengan mulai berkurangnya kadar estrogen, ya, diakibatkan karena penurunan ovarian reserve. Slide berikutnya. Nah, juga data memperlihatkan memang pada ovarium postmenopause jelas produksi estrogen akan makin turun. Slide selanjutnya. Dan tentunya apa dampaknya kalau estrogen turun? Kita tahu estrogen ini punya banyak sekali target organ, dan estrogen ini bekerja melalui estrogen reseptor. Coba kita lihat distribusi estrogen reseptor di tubuh seorang perempuan. Lihat slide, dari ujung kepala sampai ujung kaki ada semuanya estrogen reseptor. Jadi jangan salah kalau nanti estrogennya turun, rambut kalian nanti rontok, mata kalian akan kering, gigi akan tanggal, mulai terjadi isu terkait dengan oral hygiene, lalu kemudian payudaranya mulai mengecil dan seterusnya dan seterusnya. Karena semuanya akan ada estrogen reseptor di sana. Ya, slide. Nah, ini kalau kita lihat ya sudah di summary ya, yang paling banyak di sini tentu ada gambaran gejolak panas, kulit kering, vagina kering dan seterusnya. Tapi coba kita lihat, apakah gejala pada menopause ini sama pada semua ras dan suku? Coba kita lihat slide selanjutnya. Pada tahun 2005 ya, Asia Pacific Menopause Federation telah melakukan sebuah survei dari ujung Korea sampai ke bawah ya. Mereka melakukan multi center study untuk menilai apa saja simptom yang dialami oleh seorang perempuan post menopause ya. Dan kita lihat Indonesia juga berkontribusi dalam penelitian itu, dan kita bisa lihat simptom yang umumnya dialami oleh seorang perempuan post menopause di Indonesia. Jangan lihat buku teks yang karangan orang barat ya. Kalau di karangan orang barat ya, simptom yang umumnya dialami adalah hot flush. Tapi coba lihat yang dialami orang Indonesia, rata-rata mereka mengeluh sakit-sakit sendi, sakit-sakit otot ya. Jadi jangan nanya hot flush, jarang sekali ya orang Indonesia yang mengalami hot flush. Tapi bisa kita lihat ya, ada beberapa keluhan yang juga harus kita waspadai seperti keringat malam, lalu sulit tidur ya, mulai pikun ya. Kenapa, Mil? Oke, vagina dryness, sering lelah dan lain sebagainya ya. Slide. Oke, ini akan mempengaruhi quality of life ya, kejadian-kejadian ini. Jadi jangan disepelekan. Slide. Nanti mungkin Prof Muharrem. Nah, problemnya adalah kita bisa lihat angka life expectancy seorang perempuan ini makin lama makin bertambah, tapi usia menopause makin tetap. Jadi artinya apa? Dalam tahun-tahun terus ke depan kita akan punya banyak perempuan di post menopause ya. Kalau sekarang kan katanya kita lagi ada bonus demografi, tapi kalau bonus demografi ini udah lewat, maka kita akan mendapatkan profil penduduk di usia yang lebih tua, dan kita akan menghadapi banyak masalah dengan ini. Jadi artinya mungkin ilmu menopause mungkin akan berkembang nanti ya. Oke, selanjutnya. Nah, coba kita lihat. Saya hanya membahas beberapa simptom yang mungkin banyak dikeluhkan, seperti vasomotor. Kenapa sih vasomotor ini? Jadi orang yang dengan hot flush itu umumnya datang dengan keluhan dia kepanasan di ruang AC, kedinginan di ruang panas. Ini kenapa ya? Ternyata ini diakibatkan karena adanya gangguan pada batasan area
dari termoregulator hipotalamus. Jadi dengan turunnya estrogen maka mekanisme regulasi body temperature itu akan makin sempit ininya, areanya dibandingkan kalau estrogennya masih normal. Nah ini menyebabkan kadangkala orang kita kan masuk keluar udara dari suhu dingin ke panas nggak ada masalah, tapi orang-orang yang kayak gini akan muncul masalah, ya. Jadi ini diakibatkan karena mulai menyempitnya mekanisme regulasi dari termoregulator. Slide. Oke. Suka lupa, ya, termasuk di IC kalau ditanya. Nah, ini kenapa? Ini karena estrogennya mulai turun dan kita tahu sumber utama energi otak apa? Glukosa. Ya, nggak bisa lain, hanya glukosa. Estrogen adalah hormon yang penting untuk mengutilisasi penggunaan glukosa di otak. Jadi pada saat estrogen kalian mulai turun, maka utilisasi glukosa akan terganggu. Maka akan kekurangan energi neuronnya. Dan kemudian ini bisa memicu terjadinya reaksi inflamasi, neurodegeneratif, adanya deposit dari beta amyloid yang tentunya akan mengganggu transmisi dari neurotransmitter, dan tentu saja tiba-tiba kalian harus menjawab sesuatu kalian lupa. Karena apa? Keblok, ya, terblok, ya. Nah ini apakah ini juga fenomena yang sama di ujian? Tapi kalau kita lihat memang seperti inilah kira-kira yang terjadi, ya, akibat turunnya estrogen maka bisa terjadi cognitive changes, gangguan tidur, ya. Adanya kadang-kala yang parah bisa terjadi gangguan psikiatrik, ya. Banyak sekali orang-orang tua yang juga mengalami gangguan psikiatrik. Slide berikutnya. Kalau di genital tract rasanya kita semua sudah aware, ya, bahwa mukosa pada vagina, mukosa pada urinary tract akan menimbulkan vaginal dryness. Lalu kemudian bisa terjadi bahwa mukosa itu merupakan barrier, ya, barrier, dan kita tahu ada lapisan musin di atas. Dan itu memproteksi dari infeksi. Jadi ingat, kalau ada orang yang sudah di usia post menopause, ini pernah dapat waktu itu, usia 50 sekian tahun, bolak-balik ke dokter apa? Recurrent urinary tract infection. Cuma dikasih bolak-balik antibiotika kultur, antibiotika kultur, antibiotika kultur. Nggak dipikirin apanya? Etiologinya. Padahal sebenarnya yang harusnya diperbaiki adalah ya mukosanya diperbaiki. Ya. Kalau mukosanya nggak diperbaiki, ya bolak-balik aja recurrent UTI. Ya nanti caranya nanti Prof. Muharram yang akan sampaikan. Nah, kalau vaginal dryness lama-lama, ya, karena dia ill feel, karena setiap hubungan suami istri pasti sangat tidak nyaman, ya. Vaginal dryness ini nggak enak banget loh, baik buat perempuannya maupun buat suaminya. Jadi lama-lama dua-duanya ill feel dan mulai terjadi penurunan apa? Seksual drive, ya. Nah ini akibatnya seperti sebuah chain reaction dan lama-lama akan bisa terjadi sexual dysfunction. Ya, slide. Nah, ini metabolik. Ini juga sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Data menunjukkan bahwa body mass index seorang perempuan bertambahnya usia, maka BMI-nya juga akan bertambah. Dan kemudian angka kejadian obesity sentral akan makin meningkat. Jadi jelas dengan perubahan body habitus ini jelas menempatkan perempuan itu menjadi insulin resistant yang sangat high risk. Padahal estrogen sendiri itu akan mempengaruhi, akan mencegah terjadinya insulin resistant. Jadi selama kalian masih haid, ya, maka kalian beruntung, kalian akan diproteksi. Akan tetapi kalau kalian mulai keluar dari normal body weight, nah proteksi ini bisa hilang. Karena bisa kita lihat orang-orang yang sangat berlebihan berat badannya mengalami insulin resistant juga akan mengalami gangguan menstruasi. Nah, jadi ini kira-kira gambaran slide. Dan bisa kita lihat estrogen sangat memproteksi pembuluh darah seorang perempuan, ya. Jadi pembuluh darahnya nggak mudah vasokonstriksi, ya, sehingga hipertensi, ya, itu jarang ditemukan pada perempuan yang
masih haidnya reguler, masih normoestrogen, jarang sekali. Dan kalau kita lihat selanjutnya, bahkan jantung kalian diproteksi, ya, jantung kalian pun diproteksi. Makanya angka kejadian penyakit kardiovaskular umumnya terjadi pasca menopause. Nah, jadi artinya apa? Kita masih ingat, kita nggak hanya dealing dengan natural menopause loh. Ingat, kadangkala kita melakukan iatrogenic menopause, salpingovarektomi bilateral, ya. Lalu kemudian mungkin efek radiasi atau kemoterapi dan lain sebagainya. Atau kita menghadapi pasien-pasien sindrom Turner misalnya, yang tidak pernah menstruasi. Penderita sindrom Turner, ya, kalau tidak ditangani dengan baik umumnya meninggal karena apa? Diabetes. Karena serangan jantung. Karena apa? Estrogennya rendah, ya. Jadi hati-hati juga dengan kasus sindrom Turner. Slide. Ya, dan ini yang paling banyak tentunya yaitu bone mineral density, ya, karena hormon estrogen akan menjaga bone turnover, dia akan tetap meningkatkan aktivitas osteoblast dibandingkan dengan osteoclast, dan kalau estrogennya turun jelas bone resorption akan jauh lebih tinggi daripada bone formation dan akan mulai terjadi declining dari bone mineral density. Nah, jadi kalau kita punya remaja-remaja yang estrogennya sudah rendah, mohon segera disubstitusi estrogennya. Kenapa? Karena puncak masa tulang tercapai pada saat kalian berusia 30 tahun. Jadi kalau misalnya puncak masa tulang nggak tercapai, maka kalian kemungkinan akan lebih beresiko untuk mengalami osteoporosis karena cadangan bone mineral density-nya sangat rendah. Slide. Oke, jadi ini summary-nya bisa kita lihat bahwa akan ada banyak perubahan akibat terjadinya penurunan kadar estrogen yang mulai dari fase menopausal transition, lalu kemudian menopause dan postmenopause. Jadi kalau kita lihat take home message-nya slide. Jadi kalau kita bicara menopause, artinya ini haid yang terakhir dialami oleh seorang perempuan, dan ini diakibatkan karena penurunan ovarian reserve dan kemudian diikuti dengan declining dari kadar estrogen, dan konsekuensinya target-target organ dari hormon estrogen ini akan menderita dan muncullah gejala-gejala klimakterik. Ya, jadi itu hanya sekilas physiological changes hingga pada menopause. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.